Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rototu Nur Husnia dari STIMIK Yadi Gambanging. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang dasar sistem operasi. Pada kuliah terakhir, kita telah mulai mempelajari tentang operating system, dan kita juga melihat pengenalan sistem operasi yang sebenarnya. Sistem operasi itu, dan kita juga telah melihat fungsi dari operasi dan melihat beberapa contoh dasar operasi sistem. Sekarang dalam kuliah ini, kita akan melihat beberapa konsep dasar yang perlu Anda ketahui. Sebelum memasuki detail ke sistem operasi, kita akan mempelajari tentang operasi sistem komputer yang pada dasarnya adalah tentang struktur sistem operasi. Mengapa saya menjelaskan tentang ini? Karena beberapa pengetahuan dasar tentang struktur sistem komputer diperlukan untuk memahami cara kerja sistem operasi. Sehingga dengan mempelajari tentang struktur sistem komputer ini akan memberikan dasar-dasar untuk memahami sistem operasi. Jadi, langsung menyelam ke caranya. Cara kerja sistem operasi. Kita harus memiliki dasar yang memadai tentang hal ini, sehingga akan membantu kita untuk memahami lebih jelas tentang sistem operasi. Jadi, setelah mempelajari ini, ketika Anda mempelajari setiap konsep sistem operasi, Anda tidak akan merasa benar-benar kosong, tetapi Anda akan memiliki gagasan yang tepat tentang mengapa kami melakukan ini, atau mengapa tertentu bekerja dengan cara itu, dan tidak akan memiliki dasar pengantar struktur sistem komputer ini. Anda mendapatkan pengantar dasar tentang organisasi dan arsitektur komputer yang merupakan mata kuliah penting sejauh ilmu komputer dan elektronik terkonsentrasi. Jadi, sekarang mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari operasi sistem komputer ini dalam hal ini. Kuliah, jadi di sini dikatakan sistem komputer tujuan umum modern terdiri dari satu atau lebih CPU dalam sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Jadi, jangan khawatir tentang definisi ini. Itu akan menjadi jelas seperti yang saya tunjukkan diagram yang terkait dengan ini, dan kita akan melihat artinya ini sebenarnya. Di sini ada diagram yang dapat Anda gunakan untuk menjelaskan kalimat ini yang tertulis di sini. Jadi, mari kita memecah kalimat menjadi beberapa bagian dalam melihat apa yang masing-masing sistem komputer tujuan umum modern terdiri dari satu atau lebih CPU. Komputer ini tujuan umumnya terdiri dari satu atau lebih unit pengelola pusat sekarang, dan CPU adalah bagian utama atau ganda. Kita dapat menyebutnya otak sistem komputer, yang berarti unit pemrosesan yang dimana semua komputasi dan pemrosesan dan perhitungan berlangsung di komputer. Sekarang, ketika kita kebanyakan berbicara tentang CPU, yang terlintas di pikiran kita biasanya sebagai OVA adalah apa yang terlintas yang di samping desktop yang Anda miliki, dan itulah yang umumnya kita anggap sebagai CPU. Adalah kita hanya melihat pada CPU ini, tapi kotak itu bukan hanya dua CPU. Kotak itu terdiri dari banyak alat tipis seperti motherboard, ruang CD, kabel USB, banyak yang ada, tetapi CPU hanyalah sebuah chip kecil yang ada di sana, tertanam ke motherboard Anda, dan chip kecil itu merespon untuk melakukan semua perhitungan dan kalkulasi. Dan itu adalah CPU yang sebenarnya.
sehingga kotak itu sendiri Anda dapat menyebutkan sebagai kabinet, tetapi CPU hanyalah unit kecil yang ada di dalam kotak yang ada di motherboard. Dan kemudian sistem komputer modern mungkin memiliki satu atau lebih CPU, tergantung pada kekuatan pemrosesan komputer, sehingga itulah arti dari baris pertama dan jumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Jadi di sini jika Anda melihat ke dalam diagram ini, kami memiliki beberapa perangkat keras seperti disk Anda yang akan menjadi hard disk Anda atau semacamnya. Kemudian, kami memiliki beberapa perangkat keras lagi di sini seperti printer, keyboard, mouse, dan kemudian Anda juga memiliki monitor sehingga tidak terbatas. Pada ini hanya sebuah contoh yang saya tunjukkan kepada masing-masing perangkat keras, atau perangkat ini terhubung ke pengontrol dan pengontrol ini bertanggung jawab atas kerja perangkat ini. Jadi di sini misalnya kami memiliki disk yang terhubung melalui pengontrol disk dan kemudian perangkat ini di sini seperti keyboard, mouse, dan printer, dengan asumsi bahwa semua perangkat USB mereka terhubung ke pengontrol USB karena ini terhubung ke port USB dan pengontrol USB akan mengambil cara perangkat ini bekerja. Dan kemudian Anda, apakah monitor adalah tampilan Anda yang terhubung ke adaptor video, dan adaptor atau pengontrol ini bertanggung jawab atas bagaimana perangkat ini benar-benar bekerja. Dan kemudian CPU yang kita miliki di sini, unit pemrosesan pusat bersama dengan pengontrol ini terhubung melalui bus umum yang kita miliki di sini. Jalur ini mewakili bus umum, yang satu ini yang kita bicarakan, dan kita lihat bahwa semua terhubung ke bus ini itu umum untuk mereka semua. Dan bus itu terhubung ke memori kita. Mari kita lihat lebih detail. Ini punya beberapa poin penting yang saya tulis. Pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Jadi, di sini kami memiliki pengontrol perangkat dan masing-masing pengontrol atau adaptor ini mengendalikan jenis perangkat tertentu seperti yang ditunjukkan di sini, dan kemudian CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan. Bersaing untuk siklus memori. Apa yang kami maksud? Melihat bahwa mereka semua terhubung ke pengontrol memori. Dan mengapa itu? Karena sudah mengajari di kuliah pertama bahwa kapanpun sesuatu harus dijalankan atau kapanpun sesuatu harus dimuat, itu harus dimuat ke memori utama. Seperti memori akses acak RAM yang memiliki, dan jangan khawatir jika Anda tidak mengetahuinya secara detail. Saya akan melakukan di penjelasan yang lain tentang penyimpanan dan memori yang kita miliki. Jadi, ketahuilah bahwa setiap sesuatu harus dieksekusi, harus dimuat ke memori utama. Anda harus terbatas, tetapi terbatas itu adalah memori yang Anda miliki, seperti di laptop Anda atau di desktop Anda mungkin memiliki 2 GB atau RAM atau 8 GB RAM dan seterusnya. Jadi tergantung dari ukuran RAM Anda, yaitu besarnya memori atau memori utama yang Anda miliki, dan setiap kali Anda mengeksekusi sesuatu yang telah dimuat ke dalam memori utama, dan bagaimana kami melihat bahwa semua perangkat ini agar bekerja. Mereka perlu dimuat ke dalam memori utama untuk eksekusi yang harus dilakukan, kemudian pengontrol disk atau adapter harus dimuat ke dalam memori utama.
Dan kita lihat di sini bahwa semua pengontrol perangkat ini berserta dengan CPU dapat dijalankan secara bersamaan. Sekarang apa yang kami maksud dengan secara bersamaan? Berarti bahwa semua perangkat atau pengontrol ini dapat mengeksekusi semua pada saat yang sama. Sekarang mari kita ambil contoh. Misalkan sedang menonton sesuatu seperti video atau film di monitor. Anda pada saat yang sama Anda dapat meminimalkan dan mengetik sesuatu menggunakan keyboard dalam kata Microsoft Anda. Dan Anda melakukan ini tidak mengalami kelambatan dan tidak pernah mengalami jeda seperti ketika Anda mengetik sesuatu, video Anda mendapatkan posting atau sesuatu seperti itu. Anda tidak pernah mengalami mengapa mereka semua bekerja secara bersamaan. Mereka semua bekerja pada waktu yang sama, yaitu seberapa kuat sistem Anda, dan disitulah Anda harus menghargai keindahan dan kekuatan sistem Anda sekarang. Untuk membuat semua ini bekerja dengan lancar tanpa jeda atau mengalami masalah apapun yang kami perlukan. Untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya adalah untuk menyinkronkan akses ke memori, sehingga saya sudah memberitahu Anda semua perangkat ini. Mereka memerlukan akses ke memori karena semuanya harus dimuat ke memori agar dapat bekerja, dan sekarang kita perlu memastikan bahwa semua perangkat ini mendapatkan bagian memori yang diperlukan sehingga dapat dimuat dengan benar dan dapat dijalankan dengan cara yang benar tanpa masalah bagi pengguna, sehingga yang kami miliki adalah pengontrol memori, sehingga kami memiliki pengontrol memori yang memastikan bahwa setiap pengontrol atau setiap pengontrol lain atau perangkat mendapatkan akses yang tepat ke memori yang mereka butuhkan setiap mereka dapat melakukan atau bekerja dengan lancar tanpa masalah apapun, sehingga pengontrol memori menyinkronkan semua dan membuat semua bekerja dengan sangat baik. Cara yang mulus sehingga kita dapat mengerti dengan diagram ini, dan dari diagram ini kita dapat memahami struktur dasar bagaimana hal-hal diatur. Jadi pertama kita memiliki CPU, dan kemudian CPU serta pengontrol disk yang bertanggung jawab untuk kerja masing-masing, dan setiap perangkat seperti yang telah saya tunjukkan di sini semuanya terhubung melalui bus umum. Baris ini mewakili bus umum dan yang terhubung ke pengontrol memori yang menangani bagaimana memori harus dibagi antara setiap perangkat sehingga berfungsi baik dan lancar. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa istilah penting bagi Anda yang telah melihat struktur sistem komputer. Hanya struktur dasar yang menggunakan diagram itu, dan sekarang saya ingin Anda mengetahui istilah-istilah ini yang akan dipelajari di sini. Sekarang yang pertama dikenal sebagai program bootstrap. Jadi apa adalah program bootstrap tersebut? Program yang awal bekerja ketika komputer dinyalakan, reboot, dikenal sebagai program bootstrap. Jadi, program bootstrap itu adalah program pertama yang dijalankan yang berjalan ketika Anda menyalakan atau reboot sistem komputer. Begitu ketika Anda pergi dengan tekan tombol tower komputer, Anda program pertama yang membantu dalam menyalakan sistem dikenal sebagai program bootstrap. Sekarang mari kita lihat apa saja fitur dari program bootstrap ini. Apa saja fungsinya sehingga program bootstrap itu disimpan di rumah berdiri untuk memori hanya baca yang merupakan jenis memori sekunder, sehingga program bootstrap Anda disimpan di ROM, kemudian memuat OS dan mulai menjalankan sistem itu. Jadi seperti yang saya katakan, bootstrap adalah program pertama yang dimuat saat Anda menyalakan sistem, dan program yang fungsinya harus memuat sistem operasi Anda adalah antarmuka antara Anda dan perangkat keras fisik, sehingga sistem operasi Anda juga merupakan perangkat lunak. Dan jenis perangkat lunak sistem sehingga sistem operasi itu sudah ada atau disimpan di suatu tempat di memori sekunder. Dan
sistem operasi yang disimpan dan harus pergi karena harus memanggil sistem operasi dan harus memuat kernel OS ke memori utama Anda dan harus mencari data dan memuat ke memori kernel OS. Sekarang yang kami maksud dengan kernel adalah seperti inti dari OS adalah bagian utama dari sistem operasi sehingga harus dimuat ke dalam memori Anda. Dan kemudian bootstrap, program saat Anda menghidupkan komputer, itu adalah program pertama yang dijalankan dan pergi dengan menemukan di mana sistem operasi Anda dan kemudian kernel sistem memori sehingga sistem operasi akan datang hidup. Setelah itu, hal-hal yang lain akan ditangani oleh sistem operasi. Yang kedua adalah interrupt dari perangkat keras atau perangkat lunak sehingga kita tahu bahwa CPU selalu berfungsi untuk melakukan pekerjaan itu. Kadang-kadang perangkat keras atau perangkat lunak dapat mengganggu CPU. Itu mungkin datang dan memberitahu CPU seperti ini. Dan lebih penting sehingga CPU harus berhenti dan harus menjalankan tugas yang muncul dan dikenal sebagai interupsi. Sehingga perangkat keras dapat memicu interupsi kapan saja dengan mengirimkan sinyal CPU, biasanya melalui bus sistem sehingga kami memiliki perangkat keras yang berbeda di sistem. Dan CPU harus menghentikan apapun yang dilakukan dan harus menjalankan interupsi sehingga kami akan melihat bagaimana CPU merespon interupsi. Dan sudah diketahui sebagai panggilan sistem juga dikenal sebagai inti monitor. Mari kita lihat yang dikatakan perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus. Dan sebenarnya arti interupsi sekarang, mari kita lihat bagaimana CPU merespon ketika menerima interupsi. Jadi, ketika CPU terganggu, ia menghentikan apa yang sedang dilakukan dan segera mentransfer eksekusi ke lokasi tetap. Lokasi tetap biasanya berisi alamat awal tempat rutinitas layanan dari interupsi berada. Rutinitas layanan ini dijalankan setelah selesai. Dan ketika CPU terputus, ia menghentikan apa yang sedang dilakukan dan segera mentransfer eksekusi ke lokasi tetap. Jadi saya sudah memberitahu bagaimana interupsi dapat muncul baik dari perangkat keras atau perangkat lunak, sehingga CPU segera mendapat interupsi dari perangkat keras atau perangkat lunak. Jika CPU terganggu, dengan cara itu yang dilakukan menghentikan yang dilakukan dan kemudian akan segera mentransfer eksekusi ke lokasi tetap. Dan pada dasarnya, ketika interupsi muncul, ada sesuatu yang interupsi ingin lakukan sehingga ada sesuatu yang melakukan sehingga bisa dieksekusi. Jadi yang sebenarnya interupsi ingin melakukan yang tertulis dalam rutinitas layanan sehingga setiap interupsi memiliki rutinitas layanannya yang dikenal sebagai rutinitas layanan yang kadang-kadang dikenal sebagai I and R, sehingga ketika CPU terputus, ia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dengan segera mentransfer eksekusinya ke alamat awal dari rutinitas layanan interupsi sehingga rutinitas layanan interupsi dapat ditempatkan di suatu tempat dan memiliki alamat yang ditetapkan dari mana ia harus memulai eksekusi sehingga CPU menghentikan apa yang dilakukannya dan mentransfer eksekusinya ke alamat awal. Atau mengganggu rutinitas layanan sehingga hal pertama yang dilakukan CPU ketika terputus dan kemudian apa yang terjadi rutin layanan interupsi dijalankan sehingga interrupt layanan rutin dijalankan sepenuhnya dan pada penyelesaian CPU melanjutkan komputasi yang dicegat sehingga kita tahu bahwa CPU sudah melakukan sesuatu ketika interupsi dipanggang. Apa yang dilakukannya untuk mentransfer eksekusinya ke rutin layanan interupsi dan kemudian itu menjalankannya, dan ketika itu setelah rutinitas layanan interrupt mengeksekusi sepenuhnya maka CPU dapat kembali dari tempat asalnya, eksekusi CPU kembali ke tempat asalnya dan melanjutkan apapun yang dilakukan. Dan begini caranya CPU merespon interupsi, dan saya harap itu menjelaskan kepada Anda bagaimana interupsi ditangani oleh CPU.
Jadi ini hanya pengenalan dasar untuk operasi sistem komputer. Saya tidak akan membahas secara detail karena ini hanya dasar-dasar yang perlu Anda ketahui sebelum Anda benar-benar memahami detail sistem operasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.